Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat untuk membiarkan diri dikasihi Tuhan. Adorasi adalah saat kita membiarkan diri dikasihi Tuhan atau saat kita menikmati kasih Tuhan. Saya berpangkal dari sabda Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Ketika Tuhan berkata, "Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya." Barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, tentu akan mengasihi sabda Tuhan. Dan Bapa akan mengasihi dia atau kita, dan Tuhan Yesus bersama Bapa dan tentu saja Roh Kudus datang kepada kita. Janji ini sebenarnya sudah terlaksana dengan perayaan Ekaristi. Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus hadir dalam Ekaristi. Hadir dalam sabdanya, tapi terutama dalam rupa roti dan anggur Ekaristi Suci. Nah, adorasi adalah saat kita membiarkan diri Bapa, Putra, Roh Kudus itu mendatangi kita, hadir di tengah kita. Bukan untuk sekedar hadir bersama, tetapi mau mengasihi kita dengan kasih ilahi, kasih yang sungguh-sungguh mulia dan sungguh-sungguh tak bernoda. Pada hari Kamis, sesudah Jumat perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus atau Hati Yesus yang Maha Kudus, dalam kalendarium ditulis Pesta Hati Ekaristi Yesus, yang secara khusus dirayakan oleh kongregasi CSSR, kongregasi para imam, juga mereka yang ada tergabung dalam kongregasi Sang Panebus. Sebenarnya pesta ini juga untuk kita semua. Yang menarik, pesta hati Ekaristi Yesus itu dulu dinyatakan oleh Paus Benediktus ke-15 pada tanggal 9 November 1921. Dan dia mempersembahkan agar hari ini atau hari Kamis sesudah hari Jumat Hati Yesus yang Maha Kudus, kita dipersembahkan kepada hati Ekaristi Yesus. Saya sangat tersentuh dengan doa yang tertera dalam doa hati Ekaristi Yesus. Kata-katanya begini, "Oh hati Ekaristi Yesus, hati yang sendirian, hati yang direndahkan, hati yang ditinggalkan, hati yang dilupakan, hati yang begitu sabar menunggu kita, menunggu kami. Kasihanilah kami." Saudara-saudari, inilah makna adorasi. Kita ingin memenuhi undangan Tuhan, karena Dia tidak pertama-tama minta dimuliakan, minta disanjung-sanjung, bukan itu. Bahwa kita kalau datang kepada Tuhan dan memuliakan Dia, itu sudah sangat sewajarnya, semestinya. Tetapi undangan Tuhan itu bukan untuk memaksa kita atau membuat kita menderita, apalagi kita merasa diwajibkan. Seandainya kita punya komitmen jam tertentu untuk adorasi, juga pada adorasi pribadi saat-saat hari-hari ini, janganlah dilihat sebagai kewajiban,
Tapi itu sebenarnya undangan Tuhan, adorasi itu, doa kita pribadi kepada sakramen Maha Kudus itu untuk Tuhan Yesus yang ingin mengasihi kita. Tuhan rela menunggu selalu di dalam sakramen Maha Kudus, dalam sakramen Maha Kudus yang ada di monstrans dan ditahtakan dalam kapel adorasi, dan bisa kita ikuti juga hari-hari ini secara online atau live streaming, supaya kita dikasihi Tuhan. Dia dengan hati ekaristinya ingin mengampuni kita, menebus kita, meyakinkan kita bahwa kita ini berjalan bersama Tuhan. Maka sebenarnya ajakan untuk beradorasi secara teratur, rajin, bertekun dengan adorasi, memberi waktu khusus untuk adorasi, itu adalah sebenarnya kesempatan kita membiarkan berlatih untuk dikasihi Tuhan. Dan kita tahu orang yang dikasihi itu selalu merasa gembira, merdeka, bahkan martabatnya sungguh terasa dihargai. Kalau kita mendatangi orang tua kita, saudara-saudari kita, dan kita tahu kita dikasihi oleh mereka, kita akan datang dengan penuh semangat. Karena saya akan menerima kasih. Bisakah kita mohon agar adorasi kita yang bertekun setiap hari ini, entah 1 jam atau setengah jam, didasari, dilandasi keyakinan aku dikasihi Tuhan itu. Pada pesta hati ekaristi Tuhan Yesus, kita ingin datang kepadanya, supaya Dia dengan hatinya tidak lagi mengalami luka karena dosa-dosa kita, tapi justru sebaliknya hatinya ingin mengampuni, ingin membersihkan dosa-dosa kita, sehingga kita selalu layak ada di hadapannya. Kita lanjutkan adorasi dengan penuh semangat, dengan sukacita, karena kita dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.